Baiklah, sekarang kita ulang sedikit mengenai hukum kolom, itu mengenai arah gayanya ya. Mungkin kalau untuk sekedar hitungannya Anda semua itu tinggal masukkan Q1, Q2 per R kuadrat. Hanya arah gaya itu mungkin masih ada yang ragu, karena ada yang bertanya tadi ke Ibu, Bu, saya masih ragu mengenai arahnya. Jadi dibikin video lagi, mudah-mudahan ini bisa diulang-ulang biar mengerti arah gayanya seperti apa. Oke, misalkan kita contohkan dulu untuk yang segaris. Nah, ada yang misalkan ada 3 muatan ya, 3 muatan positif, negatif misalnya, kemudian terpisah dengan jarak berapa gitu ya, itu kan tergantung ke soal jaraknya berapa gitu. Kita bikin aja, mungkin ini muatan 1, ini muatan 2, ini muatan ketiga. Nah, kemudian misalkan jarak muatan 1 ke 2 itu A, kemudian muatan 2 ke 3 itu B gitu ya. Lalu berarti ini Q1, Q2, Q3. Nah, maka misalkan yang ditanya itu di tengah, berapakah gaya yang ada di tengah? Nah, kalau gaya ada di tengah, lalu bagaimana kita menggambarkan arahnya? Karena nanti arah itu akan berpengaruh terhadap berapa besar, apakah vektor itu nanti dijumlah atau dikurang gitu ya. Nah, kita contohkan seperti kemarin, anggap spidol yang warna merah ini adalah perempuan, jadi negatif itu kita anggap perempuan. Kemudian spidol yang warna hitam ini adalah anak laki-laki. Kemudian yang positif ya, lalu spidol hitam satu lagi, berarti positif, negatif. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah yang di tengah, berarti yang ini ya. Nah, pada saat yang ditanya yang di tengah, itu berarti yang kita lihat itu adalah pengaruh dari 2 gaya, yaitu gaya dari Q1 dan gaya dari Q3 ke Q2 gitu ya. Jadi dia tergantung kepada siapa yang ditanya. Jadi karena yang ditanya yang di 2, berarti dia berasal gayanya itu dari Q1 dan Q3. Nah, maka pada saat kita melihat gaya dari Q1, interaksi antara Q1 dengan Q2, kita abaikan Q3. Abaikan saja dia dulu. Nah, kita abaikan. Kemudian kita lihat, ini bagaimana dia. Kalau dia positif dengan positif, atau anak laki-laki dengan anak laki-laki, dia akan saling dorong. Tapi yang kita lihat itu adalah dorongan dari Q1, karena kita lihat adalah gaya yang diperoleh oleh Q2 dari Q1. Maka Q1 itu akan mendorong. Nah, kemana arah dia dorong? Ya, dia akan mendorong ke kanan, dia akan mendorong ke situ gitu ya. Atau menolak gitu. Jadi menolak tuh, nah ke situ arahnya. Maka berarti kita bikin arahnya di sini, ini dia. Nah, gaya ini adalah gaya 1. Jadi gaya dari Q1 yang mendorong, karena apa mendorong? Karena dia sejenis. Arah dorongannya tentu otomatis ke sana gitu ya, namanya aja mendorong. Maka dia dorong, yang didorong itu adalah Q2. Jadi disebut 21. 21 itu artinya gaya yang bekerja pada muatan 2 diperoleh dari muatan 1 yang mendorong dia. Oke. Nah, itu gaya pertama. Untuk gaya kedua, maka kita lihat interaksi antara Q1, Q2 dengan Q3. Karena Q3 yang sekarang memberi gaya ke Q2. Karena yang ditanya itu Q2, maka yang kita lihat itu adalah gaya oleh Q1 dan Q3. Maka pada saat kita melihat interaksi antara Q2 dan Q3, kita boleh saja menghilangkan Q1 atau menganggap dia tidak ada, lalu kita lihat interaksi mereka berdua. Karena dia berlawanan jenis, maka Q3 ini menarik. Jadi dia tarik. Gitu ya, salah, dia tarik. Nah, dia tarik gitu. Nah, jadi Q3 ini karena dia sejenis, dia narik. Nah, dia tarik kayak gitu. Ayo ke sini gitu ya. Kalau anak perempuan sama anak laki-laki itu, ayo ke sini dong. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi dia tarik. Kalau dia narik, berarti kemana arahnya? Maka dia akan menarik ke arah dirinya. Maka muatan minus ini akan menarik muatan positif ke arah dirinya. Nah, kayak gitu. Menarik. Jadi ke situ. Nah, ini adalah F3. Jadi gaya yang berasal dari Q3 terhadap Q2. Gitu ya. Nah, berarti kalau posisinya seperti ini, lalu yang ditanya itu adalah yang di tengah, maka seperti itulah gambarnya. Dengan muatan yang sama tapi berbeda, yang ditanya berbeda lagi, kita contohkan.
Kita contohkan itu di, misalkan yang ditanya soal, lalu kalau rumusnya apa ya? Rumusnya tinggal masuk. Kalau F21 berarti K Q1 Q2 per R21. R21 berarti jarak antara 2 dan 1, yaitu A. Kalau F23 berarti adalah K Q2 Q3 per R23 kuadrat. R23 itu artinya siapa? Si B. Jadi kalau F21 itu adalah K Q2 Q1 kita tinggal, nah, R21 kuadrat, atau boleh juga K Q1 Q2 per A ya. Kalau R21 berarti A. Nah, A kuadrat. F23 berarti K Q2 Q3 per R23 kuadrat. K Q2 Q3 per R23 siapa? Jarak antara 2 dan 3, berarti B. B kuadrat. Nah, boleh begitu. Lalu nanti totalnya gaya yang ada di Q2 itu adalah F21 ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia searah, dan ingat dalam perhitungan ini harga minus tidak dimasukkan. Harga min tidak dimasukkan karena harga minus sudah kita terapkan di arah tadi. Oke, jadi tidak masuk lagi harga minus. Nah, yang sekarang kita cobakan dengan posisi yang sama, tetapi yang ditanya beda. Misalkan yang ditanya adalah di sini, yaitu gaya yang bekerja pada muatan 1. Maka sama seperti tadi, kita coba ada 3 spidol. Ini positif, positif, negatif, atau anak laki-laki, laki-laki, perempuan. Maka pada saat di 1 berarti yang bekerja itu adalah gaya yang berasal dari Q2 dan Q3. Gitu. Gaya yang berasal dari Q2 dan Q3. Maka kita lihat dulu gaya yang berasal dari Q2, kita abaikan dulu yang Q3. Berarti sama saja, maka Q2 ini ngapain ke Q1 gitu. Dia dorong karena dia menolak gitu ya. Namanya aja menolak, dorong gitu. Dorong. Ya, dia tolak, dorong. Nah, kemana arahnya? Ke sana. Nah, berarti di sini arahnya adalah keluar. Itu adalah arah dari gaya 2 terhadap muatan 1. Oke, kemudian kita lihat lagi pada saat kita melihat interaksi antara 3 dan 1, karena kan dia berasal dari 2, 1 dari 3, 1 yang 2, kita abaikan. Nah, maka kau coba lihat, dia positif negatif. Maka otomatis yang si negatif ini ngapain? Ya, dia narik gitu. Kalau anak laki-laki, anak perempuan, berarti dia narik. Dia tarik gitu ya. Ini dia tarik gitu. Nah, dia tarik gitu ya. Nah, jadi dia narik. Kalau narik itu ke arah dia, namanya aja ditarik gitu ya. Kalau kita menarik sesuatu pasti ke arah kita tarik gitu. Nah, jadi kemudian berarti dia narik ke arah mana? Nah, ke sini. Ini disebut F berapa? F3. Artinya gaya yang berasal dari muatan ketiga ke muatan 2. Gitu ya. Nah, maka ya kita lihat di sini gambarnya akan berbeda dengan yang pertama. Di sini justru dia berlawanan arah, berarti dikurang. Siapa yang dikurang? Siapa kurang siapa? Kalau besar 12 berarti 12 kurang 23. Kalau besar nanti harganya 23 berarti 23 dikurang 12. Lalu arahnya kemana? Arahnya ikut yang besar. Kalau besar 23 berarti arahnya ke kanan, arah dari totalnya. Kalau seandainya nanti besarnya 12 berarti arahnya ke kiri. Jadi benar-benar tergantung arah itu, tergantung kemana yang lebih besar. Kalau ini sudah jelas arahnya nih, dia ke kanan karena dia sama-sama arah ke situ gitu ya. Nah, jadi nanti hitungannya ya sama aja. F12 berarti K Q1 Q2 per R12. Siapa R12? Kuadrat gitu ya. Siapa A12 tadi? Yaitu A. Maka K Q1 Q2 per A kuadrat. A itu ya kalau ada angkanya nanti dimasukkan. Kemudian kalau untuk F13, ini salah ya, maaf. Ini berarti muatan ketiga berasal gayanya dari muatan ketiga ke muatan 1 ya. Ini muatan 1 bukan muatan 2. Berarti F13 itu adalah K Q1 Q3 per R13 kuadrat. Ingat 13. 13 berarti siapa? Tentu A tambah B. Kalau ini 20, ini 30 berarti 50 cm. Atau F13 itu adalah K Q1 Q3 per
A tambah B dikuadratkan. Jadi benar-benar jarak antara 1 dan 3. Karena kita mengabaikan 2 pada saat kita melihat interaksi antara 1 dan 3. Lalu bagaimana dengan yang di ini? Sama aja ya, positif, negatif. 1, 2, 3. Bayangkan. Berarti pada saat kita melihat 1, kita ditanya di 3, berarti dia berasal dari 2 dan 1. Berarti si 1, coba lihat, kita hapus ini, berarti ada positif negatif. Berarti si 1 ini, karena positif negatif, dia saling menarik. Berarti si 1 akan narik si 3 ini ke arah dirinya. Dia tarik gitu ya ke arah dirinya. Yang menarik itu ke arah dirinya. Nah, berarti dia tarik ke arah dirinya, berarti ke sini. Ini adalah F1 ke muatan 3. Nanti kita, ya jaraknya berarti 1, 3 juga. Lalu nanti pada saat kita melihat interaksi 2 dan 3, kita nggak mikirin ini. Jadi 2 dan 3 berarti adalah F2, 3. Berarti si 2 positif. 3 negatif. Berarti si 2 juga narik dia. Narik si 3 ke 2. Jadi si 2 ini narik 3 ini ke dia, karena dia berlawanan jenis. Maka ke sini juga arahnya, ini F2 terhadap 3. Lalu nanti carilah F-nya seperti tadi, karena dijumlah ya berarti kita jumlah seperti yang di atas ini. Oke. Jadi untuk menentukan arah itu kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kalau interaksinya itu dia misalkan positif, dia membentuk sudut gitu ya. Positif kayak ini, positif, negatif, misalnya gitu. Jadi dia membentuk sudut. Nah, gimana caranya kalau begini? Ya sama, mungkin pertanyaannya ada di sini. Misal ya tentu tergantung yang ditanya, atau bisa yang ditanya itu adalah negatif di sini. Bukan. Ini aja. Negatif yang ada di sini misalnya. Jadi bagaimana caranya? Kita kasih dulu lah nama, misalkan ini A, B, C. Nah, maka si A ini bagaimana? Dia positif dengan negatif, berarti dia saling tarik gitu ya. Saling menarik. Tapi yang kita lihat sekarang adalah bagaimana si B ini berarti dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu gaya A dan gaya C. Berarti si A ini ngapain B sekarang? Si A ini itu akan, karena dia berlawanan jadi dia narik. Jadi dia tarik ke arah dia. Maka dia tarik si B ini ke arah dia. Jadi ini FA terhadap B. Kalau rumusnya sama aja, nanti jaraknya berarti jarak AB. Begitu juga si C bagaimana? Si C itu positif, berarti dia nolak. Dia akan menolak si B. Menolak mana ya? Tolak ke sana gitu ya. Dia tolak, namanya nolak kan ke situ. Maka dia tolak ke arah sini. Ini F C. F C terhadap B. Oke. Maka sekarang mana sudut apitnya? Nah, ini dia. Kebetulan sudutnya berarti kalau soal seperti ini 90. Tapi kalau seandainya nanti ada sudutnya ya tergantung ya. Nah, nanti bagaimana cara menyelesaikannya? Ya pakai vektor lah. F sama dengan akar F1 kuadrat. F ABA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 FBC FBA cos alfa. Itu ya, alfanya masukkan 90 tergantung soal. Oke, mungkin itu yang perlu diketahui dari ini. Mudah-mudahan kalau kurang ngerti bisa diulang-ulang lagi. Kalau pas kita meeting itu kan nggak bisa diulang. Mudah-mudahan setelah ini mengerti bagaimana maksud dari gaya itu menarik dan mendorong. Jadi kalau kita melihat siapa yang ditanya itu yang kita lihat adalah gaya yang berasal dari muatan lainnya. Bukan gayanya yang ditanya, tapi gaya yang berasal dari muatan yang lain. Apakah muatan tersebut mendorong dia ke menjauh atau menarik dia ke arah dia. Tergantunglah apakah dia berlawanan jenis atau sejenis. Mungkin sampai di situ, mudah-mudahan bisa dimengerti. Silahkan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.